Dan kami berharap kepada kejaksaan tidak melihat pandang bulu atau itu DPR atau itu masyarakat kecil. Siapa yang akan jadi tersangka untuk segera ditetapkan, karena sungguh-sungguh ini suatu perbuatan yang sangat biadab. Bokanti malah darani kejaksaan ada main mata. Wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada. Saya doakan mudah-mudahan Anda semuanya, kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, yang berbahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya cintai, saya banggakan, sekitar sepekan yang lalu di Kabupaten Banyumas meledak sebuah kasus dugaan korupsi dana COVID, dana bantuan sosial terkait dengan dana COVID-19. Nilainya lumayan fantastis untuk ukuran tingkat kabupaten, yakni sekitar 2 miliar rupiah. Nah, akan tetapi bahwa hingga hari ini, setelah seminggu terakhir, tidak terdengar perkembangan informasi terkait dengan kasus dugaan korupsi dana COVID ini. Korupsi yang sangat memalukan, sangat memprihatinkan, dan sangat membuat kita ngelus dada. Betapa tidak, di tengah jutaan warga negara, di tengah jutaan banyak orang prihatin atas COVID ini, tega-teganya ada oknum yang menilak, ada oknum yang mencoba korupsi terkait dengan dana COVID-19 ini. Nah, oleh karena itulah kita meminta agar kejaksaan barangkali lebih baik untuk terbuka, transparan atas kasus ini, karena kasus ini cukup memalukan, memprihatinkan. Ancaman hukuman bagi orang yang korupsi dana COVID itu hukuman mati. Artinya tidak bisa main-main, kejaksaan juga tidak boleh main-main. Sudah terlanjur mengungkap fakta ini, mengungkap kasus ini, maka harus dibuka terang benderang. Siapakah pelakunya? Oke, saya sepakat dengan beberapa tokoh orang yang mengawal kasus ini, yang ingin mencoba mengungkap kasus ini, dan berikut ini KBN Nusantara menerima beberapa statement, beberapa pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat di Banyumas terkait dengan kegundahan mereka yang ingin meminta kejaksaan untuk terbuka, transparan, agar kasus ini segera diselesaikan dan jangan terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga Banyumas menyikapi adanya berita OTT ditangkapnya 2 orang yang diindikasikan korupsi dana COVID, sungguh sangat menyakitkan dan amat nista ketika orang tersebut mengkorupsi dana COVID yang harusnya menjadi hak masyarakat. Ternyata kalau kita lihat, membaca di media, sungguh sangat kejam. Dana itu mengatasnamakan kelompok, diambil di sebuah bank, langsung diadang di depan bank. Itu kan kayak rampok. Kami mendorong kepada kejaksaan agar mengungkap orang-orang yang terlibat, tidak hanya sebatas berhenti kepada 2 orang, yaitu inisial MT dan AM. Karena saya yakin mereka hanya orang lapangan, yang di belakangnya saya yakin ada orang-orang yang lebih berkompeten, sehingga dana miliaran ini yang harusnya menjadi milik masyarakat ternyata dikorupsi. Ini sungguh sangat menyakitkan dan menyesakkan dada. Dan kami mendesak kepada kejaksaan, kasus ini sudah hampir 1 minggu, tetapi baru menjadikan 2 orang itu saksi. Kami masyarakat menunggu siapa yang akan jadi tersangka untuk segera ditetapkan, karena sungguh-sungguh ini suatu perbuatan yang sangat biadab, sehingga kejaksaan jangan sampai takut. Ini demi kebaikan, memperjuangkan masyarakat banyak,
yang harus betul-betul diungkap siapa di balik dua orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi atas nama warga Jamiah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dan warga Banyumas pada umumnya sangat prihatin sekali beberapa hari ini atau minggu ini mendengar kabar bahwa ada persoalan tentang korupsi dana Covid. Masya Allah, kami sebagai pedagang kaki lima itu sangat prihatin, sementara kami lagi berjuang untuk hidup aja susah. Ini ada dana Covid kok malah disalahgunakan sesuai dengan anjuran Presiden, di mana dana Covid disalahgunakan maka hukumannya adalah mati. Itu sangat setuju sekali. Dan kami berharap kepada kejaksaan atau Kejari pada hal ini untuk sesegera mungkin menangkap atau mengadili orang-orang yang terkait di dalamnya, tidak melihat pandang bulu atau itu DPR atau itu masyarakat kecil, untuk bisa sesegera diadili. Dan saya atas nama warga Banyumas sangat mendukung dengan kinerja daripada Kejari. Karena menurut saya kalau terlalu lama ini akan menjadi persoalan tersendiri, tapi kalau akan secepatnya, saya atas nama warga Banyumas sangat setuju sekali dan dicari biang keroknya atau bibitnya atau siapa yang di atasnya itu. Jadi kalau inisialnya ada AM, ada MT dan seterusnya, itu mungkin ecek-ecek. Yang terpenting adalah biang keroknya siapa untuk segera diadili, segera ditangkap menjadi tersangka dan sekaligus diadili. Mohon maring pihak kejaksaan tolong kasus dana Covid-19 yang melibatkan AM dan MT, tolonglah gue Pak Jaksa Purwokerto Banyumas diusut tuntas tekan akar-akarnya lah. Jangan sampai tidak tuntas dan mungkin itu tetap ada apa ya, biang keroknya. Mbok kanti malah darani kejaksaan ada main mata dengan yang di atas. Tolonglah Pak Jaksa, pihak kejaksaan, tolonglah diusut tuntas. Aku warga Banyumas ki jan yakin ya Allah. Wis melas mari pemerintah duitnya malah kan pada dipangani nang wong sing ora bertanggung jawab. Matur nuwun, kowe Pak Jaksa monggo lah. Tolong kowe periksa maning, lanjutkan maning, tuntas maning. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam Nusantara, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.